Halo guys, kita berjumpa lagi dengan FM Service. Kali ini saya akan memperjelaskan cara pembuatan mesin bubut ini. Kemarin sudah saya upload videonya, cuman kurang jelas. Jadi saya akan memperjelaskan lagi biar lebih jelas. Ini kita menggunakan dinamo parutan kelapa. Yang kalau ada teman yang bekas, ya mending yang bekas aja. Dan ini saya beli baru karena saya tidak dapatkan dinamo parutan kelapa yang bekas, jadi beli baru. Oke. Dan untuk bubutannya atau untuk papasannya, saya menggunakan bulatan ini dari kayu, kita buat dari papan. Untuk mencetaknya memakai kaset CD. Saya cetak dia seperti bulat kaset CD tadi. Sudah itu saya gergaji sampingnya dan saya gergaji sampai bulat, saya bulatin dengan amplas. Dengan dinamo ini juga saya pasang ke sini. Oke, saya pasang, saya hidupkan dinamo ini. Oke, dan ini kan belum, ini andaikan ini belum rata ya teman-teman. Ini tadi cuman saya gergaji dengan bulat aja, belum rata. Oke, ini ada bearing nomor 6300. Ini dua-duanya 6300. Oke, ini nomornya. Nah, itu saya jelaskan teman-teman. Dan ini juga serupa 6300. Dan kita akan pasang di seher ini. Kita pasang. Ini kita menjelaskannya satu-satu dulu ya teman-teman, biar lebih jelas. Oke, ini sudah kita pasang. Kita kencangkan, ini semua kita kencangkan. Oke. Dan ini kan dia harus ini asnya termio, as depannya. Nah, kita pasang sini. Ini cuma sebagai contoh aja ya teman-teman. Kita buat di sini. Oke. Udah. Nyalakan ya teman-teman, dinamonya harus kita nyalakan dulu. Ini sambil berputar dinamonya sambil berputar. Dan sini teman-teman, kita beginikan. Dan sambil ini muter tadi, sambil kita buat begini sampai bulat, sampai dia membulat, sampai rata teman-teman. Oke, sudah paham kan sampai sini? Ini di bagian ini ya teman-teman, sudah paham caranya begini. Oke, semoga teman-teman semua mengerti. Oke, sudah selesai di bagian ini papasannya. Kita ke bagian ini. Ini tidak ada ulir baut ya teman-teman. Bawaan dinamo ini tidak ada ulir bautnya. Nah, tidak ada ulir bautnya ini. Jadi ini kita buat sendiri. Ini agak merepotkan sedikit lah. Kita harus bawa tukang las. Ini kita harus main di tukang las juga ya teman-teman. Kita buat ini baut 14. Kita lengketkan ke as dinamo ini. Oke. Cuman
kita ambil garis lurusnya teman-teman. Kalau bisa ini jangan sampai baling, biar lebih maksimal, lebih pas dia. Jadi pemutaran ininya tadi tidak baling ya teman-teman, biar lebih rata. Semoga paham yang saya katakan pada teman-teman semua. Oke, sudah mengerti kan teman-teman? Oke, satu lagi, ini seher ini atau tiang sokar ini kita menggunakan tiang sokar Vega ZR yang pas untuk ke lahar 6300, lahar roda Yamaha Mio Vega ZR. Oke, ini dia, atau Vega R, bertentangan dengan Yamaha lah. Oke, tipenya dia ada 5D9, ini 5D9 Vega ZR. Kalau dilihat dari tipenya dia Vega ZR ya teman-teman. Kemarin saya di video saya satu lagi, saya ini katakan punya Supra. Saya salah katakan ya teman-teman, saya minta maaf. Ini adalah menggunakan tiang sokar Vega ZR. Oke, dan ini pegangan tromol Supra lama, Supra 125. Supra lama. Ini pegangan tromolnya saya potong begini. Nah, ini dia. Ini kita buka dulu biar lebih jelas. Oke, saya ginikan. Dia bentuknya berbentuk kayak gini semua teman-teman. Dia ada bentuknya. Ini saya potong pembatasnya ini jadi agak macam kayak gini ya teman. Nah, ini artinya biar bisa kita geser. Biar bisa geser untuk masuk noken as yang pendek dan yang panjang bisa kita masukkan semua. Oke, udah teman-teman, semoga juga itu sudah paham ya teman-teman. Dan ini kita las ya teman-teman. Kita bikin di sini mur 14, kita lengketkan di bagian ini. Di tiang sokar ini kita lengketkan mur 14. Nah, ini dia bautnya, jadi berbentuk macam gini dia. Oke, bentuk kayak gini teman. Ini semoga ini jelas ya teman. Dan ini juga di sini juga dia ada pakai mur 14 di belakangnya, sama dengan ini kita laskan dengan mur 14 ya teman. Oke, ini kita buat mati nguncinya teman. Kita buat titik matinya di sini, titik matinya. Oke, tapi ini tetap kita pakai drag ya teman-teman, biar bisa kita buka-buka gitu. Oke, cuman ini kita kunci mati. Nah, cuman ini saja yang bisa kita geser. Nah, ini kita geser, cuman ini saja yang bisa kita geser gini. Oke. Kalau kita masukkan noken as yang pendek, kita bisa geser ke sini. Kalau yang panjang kita bisa geser ke sini. Oke. Dan ini kita las juga di bagian ini kita las juga dia mur 10. Gunanya biar dia itu tidak gerak ketika kita itu membubut noken as tadi
biar tidak bergerak ya teman-teman. Oke, sudah jelas. Oke, dia bentuknya gini ya teman-teman. Ini bisa digeser-geser, ini dia. Nah, dan ini juga sama, ini dia. Kita buat juga di sini nomor 10. Oke, sudah mengerti kan teman-teman? Semoga ini sudah jelas. Oke, di bagian ini semoga teman-teman semua sudah paham ya. Dan di bagian ini juga sudah paham, mudah-mudahan sudah paham semua. Dan kita lari ke bagian dudukannya. Ini adalah pegangan tromol Yamaha 3R sama Pixen. Oke, pegangan tromolnya dia kan bulat. Saya potong dan saya ambil ujungnya saja yang udah berlobang. Jadi saya tidak membornya lagi untuk ke sini. Sudah terlobang, jadi saya tinggal kunci saja biar lebih cepat pengerjaannya. Dan ini saya belah teman-teman, dia kan bulat, saya belah dua. Saya buat begini ya teman. Oke ya teman, udah ngerti kan? Ini tadi saya belah dua ya teman-teman, saya belah dua. Ini dia, udah jelas. Dan juga di sebelahnya begitu juga, saya belah juga. Oke, udah ya teman-teman. Semoga ini lebih jelas lagi ya teman-teman. Dan ini saya pakai dengan swing arm Supra 125. Ini swing arm Supra 125 ya teman-teman. Ini swing armnya Supra 125. Kalau ada yang bekas, kalau nggak ada yang bekas, yang baru pun kan tidak terlalu mahal teman-teman. Oke. Dan yang ini kita lari di bagian ininya teman. Nah, ini dia. Ini di sini ya teman-teman. Ini di sini. Dia bentuknya kayak gini. Dan dia begini. Oke. Saya jelaskan. Ini juga sama ya teman, ini lahar 6300. Dan baut ini baut Supra lama teman-teman, Supra Fit New yang ada di bloknya, baut yang roda besarnya yang ini ya teman. Ini dia, nggak perlu jelas ya, dia yang ada ulirnya tuh ya teman. Ini dia kan jelas, ini yang ada ulirnya ya teman. Dia kan baut 10, ini kepala baut 10. Dia baut 10. Kita grenda supaya dia bisa masuk ke dalam lubang bearing 6300 ini. Kita grenda, kita bulatin supaya dia bisa masuk ke lubang bearing 6300 ini. Oke, sudah mengerti? Oke, saya jelaskan sekali lagi. Ini baut roda temeng bagian depan yang besar di bagian blok Supra Fit New atau Grand atau Supra lama. Dia inilah bautnya.
Ini saya buat dan saya masukkan di dalam ini. Saya gerenda, saya paskan ke sini. Oke, dan sebaliknya ini adalah pen piano Supra Fit New, Supra atau Grand. Oke, itu sama semua ya teman. Yang ada ulir bautnya yang baut ukuran 12. Ini dia. Oke, ini sudah mengerti, dia kan ada ulirnya teman, dalam. Dan saya potong, saya masukkan juga ke bearing 6300 di dalam ini. Cuman biar lebih kuat teman-teman, kita titik, kita las, ini kan saya las. Oke, jelas kan teman. Ini kayak gini dia bentuknya teman. Oke, ya, dan kita pasang. Oke, ini punya Supra 125. Oke, Supra 125. Jadi ini untuknya gunanya, kita ini kan ada bautnya tadi. Oke, ini baut 12. Kita masukkan ke sini, ke pen tadi yang ada ulirnya tadi. Kita gini. Ini gunanya biar kita kalau langsung noken asnya kan panas. Oke, jadi bisa kita menggunakan ini. Kita mutarnya kayak gini ya teman. Oke, kita menggunakan noken as Yamaha macam Vega R, Mio atau Jupiter MX. Di sini kan udah ada ulirnya teman-teman, di dalam. Ini dia. Semoga ini jelas. Di sini pun tadi udah ada ulir bautnya juga. Ini udah ada ulir bautnya, dan di sini udah ada deraknya ya teman-teman, derak bautnya. Jadi kita tinggal mengunci kayak gini teman, buat gini-gini. Oke, ini dia. Oke, di bagian ininya ini saya buka dulu lahar yang sini ya teman. Dan ini yang sering kita tukar-tukar dia bentuk, kita tukar-tukar. Oke, kita menggunakan ini juga laharnya, bearingnya. Ini bearingnya menggunakan bearing 6300 atau lahar 6300. Ini dia. Kita buat begini. Oke, saya kasih tahu lagi. Ini adalah cakram depan yang untuk, karena ada dua begini teman-teman. Dia kan kepala babi cakramnya itu kan masuk ke dalam, yang ada karetnya, yang ada karet ususnya. Dia yang bagian atas kita ambil bautnya teman-teman. Itu kan punya pengunci, dia ada bautnya ya teman-teman. Murnya yang panjang dia teman-teman, tempat yang ada bentuk kampas rem yang kayak ini ya teman-teman. Semoga itu teman-teman ngerti lah. Oke, jadi itu kita ambil, kita masukkan ke
bearingnya tadi kita masukkan, baru kita kunci begini teman. Ini kan ada mur, ini bisa dibuka juga teman-teman, bisa dibuka. Nah, kita masukkan dan kita bubut. Nah, begini supaya ini bisa masuk di bagian ininya teman. Nah, ini masuk, nah, teman. Oke, dan kita pasang dulu. Oke, kita kunci. Oke, begini dia teman-teman. Dan di bagian ininya yang masuk persamaannya Yamaha Jupiter Jet VGR, baru lagi ya Mio Jupiter MX CS1, lubang kecil yang macam gini ya teman. Nah, yang bisa masuk ke bagian ininya. Oke, dan ini bentuknya saya buat bertangga teman. Ini agak kecil, bagian ininya agak kecil, dan ininya agak besar sedikit, jadi bertangga ya teman. Besar, ini agak kecil. Gimana ya, jelas. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Semoga jelas. Dan satu lagi Supra 125. Ini dia punya Supra 125. Oke, biar lebih mantapnya lagi teman-teman. Di sini kan ada bos di Supra 125 atau Supra lama. Di sini ada bosnya. Kalau bisa kita menggunakan itu biar tidak goyang ya teman. Oke, seperti gini teman. Ini biasanya kan ada bosnya. Jadi kita masukkan gisentri ini, Supra ini ke sini. Ini kita bautin ya teman-teman. Ini harus dibautin. Oke. Dan ini kita taruh di sini, kita ginikan. Dia kan agak hot teman. Dan ini kita masukkan laharnya atau bearingnya tadi ukuran 6300 di sini. Oke, ini kita masukkan. Dan ini pen piano Jupiter MX, Supra pun boleh. Nah, pokoknya yang pas untuk ke lubang bearing 6300 ini kita masukkan gini. Kita masukkan pakai as yang 115 tadi. Oke, ini kan berlubang teman, ini kan bisa masuk nih pen tadi. Oke, kita masukkan. Oke, kita kunci. Ya, macam gini teman. Teman-teman, ini persamaannya di bagian ininya Supra 125, Supra lama, macam Supra X, Supra Fit, Grand. Kita memakai yang pakai ini ya teman-teman.
Kalau kita menggunakan Noken As, kalau kita membuat Noken As Supra 125 injeksi yang tahun tinggi sekarang teman-teman, 125 injeksi yang tahun tinggi ya teman-teman, kita cuman melepaskan lahar yang ada di sininya, oke, dan kita masukkan ke bearing ini, bearingnya itu sangat cocok teman-teman, pas dia. Jadi kita cuma melepaskan lahar yang di sini saja, dan kita ini kita masukkan lahar 6300 itu ke bagian ininya. Oke, jadi ini kita kunci biar tidak gerak dan biar bisa dia lebih rata lagi ya teman-teman. Oke, beginilah dia nanti. Jadi sampai sini dulu teman-teman, semoga ini sudah lebih jelas lagi daripada video yang aku upload yang pertama. Oke, kalau ada yang kurang lebih jelas lagi nanti tolong di taruh di kolom komentar di mana lagi yang kurang jelas. Oke, tapi saya harap ini sudah lebih cukup dan lebih cukup jelas lagi. Sampai sini dulu teman-teman, semoga ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa ya teman-teman, dukungannya, subscribe, like, dan share pada teman-teman semua. Salam dari FMR Service, terima kasih.